Hello guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. Oke, yuk kita ngetes terbang paket RTF buat pemula, tapi FPV-nya digital guys. Ini kelihatan nih, Flywoo Synrace 20 ya. Jadi Pilot Nakal kalau ditanyain rekomendasi dong buat pemula, tapi maunya FPV digital, Pilot Nakal saranin ini ya, Flywoo Synrace 20. Ini sih cakep, unyu-unyu ya. Maaf ini anginnya agak kenceng ya, jadi siang hari pun anginnya kenceng. Oke, ini pesanan dari Om Iwan yang ada di Lampung. Ini sudah pakai baterai 4S ya, GNP 850 mAh. Oke, yang pasti ini digital, terus ini dibalik lap kuning. Yes, ada. Wih, remote-nya segede ini guys, tapi drone-nya unyu-unyu. Oke, jadi remote TX16S Flywoo Synrace 20 plus DJI Goggle bisa masuk di bagasi motor listrik ya. Ini motor listriknya Vespa listrik Uwinfly T3. Oke, ini ngambil DJI Goggle ya. Terus ini voltage buzzer ya buat ngecek kondisi baterai. Jadi baterainya sudah habis atau masih banyak. Oke, jadi ini sarungnya seperti ini dan di dalamnya adalah DJI Goggle. Oke, ini DJI Goggle ya. Jadi kalau FPV digital pasti di Goggle-nya pasti pakai ini guys. Terus ini sudah upgrade antena pakai flat kristal ya. Oke. Dan ini baterainya ya, jadi baterainya dapat ya waktu DJI Goggle beli dapat baterai. Ini kondisinya sudah full nih. Oke. Nah, tiga konstan, satu berkedip. Oke. Kemudian kabelnya. Jadi apa aja yang disiapin sebelum terbang ya seperti ini ya. Jadi buat teman-teman sama Om Iwan. Kebanyakan yang pesan guys, jadi lupa ingat. Oke, ini masih dikaretin ya. Dan buat teman-teman yang beli sendiri terus setting sendiri, itu nanti kendalanya signal atau sekarang bilangnya LQ ya. Link quality, kekuatan signal dari remote ke drone itu nggak muncul karena di digital itu nggak semuanya bisa muncul. Oke, jadi itu mesti oprek-oprek yang agak cukup rumit dan membingungkan. Oke, jadi yang bulat ini dimasukin di sini. Nah, dan ini kalau pesen paket RTF Pilot Nakal itu sudah tersetting semua, nanti tinggal terbang aja ya. Jadi nggak butuh ribet ini itu, setting ini itu, bla 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 bla, banyak pokoknya. Oke, jadi buat nyalain Goggle itu dari baterainya. Nah, baterai ini belum dinyalakan. Kalau ini dinyalakan otomatis Goggle juga bakal nyala. Oke, ini sudah ada micro SD-nya nih. Oke, micro SD sudah kepasang ya. Jadi waktu arming si drone ini Goggle bakalan auto rekam. Jadi nggak perlu pencet rekam terus stop ya. Jadi sudah auto semua. Oke, untuk remote ini gimbal protector. Wow, luas ya. Lumayan lah. Oke, jadi ini ada gimbal protector ya. Jadi nanti sebelum pakai remote ini ya pastinya gimbal dilepas. Jadi waktu dimasukin tas dengan adanya gimbal protector ini pastinya aman ya. Karena gimbal ini vital banget buat remote ya. Oke, ini adalah Radiomaster TX16S ILRS ya. Jadi nggak butuh modul di belakang remote. Ini kok kebalik naruhnya ya. Oke, jadi kalau mau tambah modul di belakang bisa, modulnya bebas ya. Bisa pakai JP4-in-1, bisa pakai Crossfire, dan masih banyak lagi. Cuman zaman now di 2022 semuanya pakai ILRS. Oke, yuk nyalain remote dulu yang pertama ya. Jadi prosedurnya adalah nyalakan remote dulu. Oke, welcome to STX. Nah, kalau ada control warning, ini tandanya SE, berarti ada switch yang belum di posisi atas. Nah, ini yang kelihatannya. Jadi kalau bilang dikebawain ya. Cuma kalau lihat dari sini dia ke atasin. Jadi diangkat semua ya. Oke. Dan sebelum arming wajib ya. Jadi buat pemula wajib tahu dan wajib dipahami. Jangan keburu-buru nerbangin drone. Jadi sebelum arming, misalkan ini remote udah nyala ya. Drone udah nyala dan connect ya. Waktu throttle keangkat sedikit gini, terus kita arming, drone-nya nggak bakal mau muter. Motornya nggak bakal mau muter. Jadi itu adalah fitur keamanan dari Betaflight ya. Karena si remote memerintahkan receiver dan receiver itu dipasang di drone. Ya, jadi waktu disuruh arming, si flight controller dari receiver baca perintah, ini throttle-nya keangkat sedikit, jadi si drone ini nggak bakal mau terbang. Jadi dimatikan dulu engine off, kemudian diturunin, harus di titik 0, harus di paling bawah.
baru di arming. Nanti pasti motornya bakal putar. Oke, ini sudah Protokol setting 434 ya. Oh kok full screen. Jadi ini gimana nih ya? Protokol lupa loh. Ini kurang terang kayaknya ya. Sebentar. Kalau kurang terang bisa diterangin. Anginnya enak nih. Panas tapi anginnya dingin. Mantap. Brightness, kita cari brightness ya. Jadi teman-teman sama Om Dani nanti bisa otak-atik. Oke, ini on brightnessnya. Nah, ini lebih terang guys. Nah, mantap kan? Jadi cuaca siang hari diterangin dikit lah. Oke, yuk. Ini untuk arming ya, untuk engine on, engine off. Yang dikebawain mati, ke atas nyala. Ini pertama belum kasih sound ya. Terus ini mode terbang, paling atas angle, tengah acro, bawah flip. Udah, itu aja ya. Oke, remote udah nyala, sekarang nyalain gagal. Turunnya belakangan. Oke, jadi ini baterai dikantongin ya. Jadi sebelum dikantongin kita nyalain dengan cara pencet sekali, terus pencet lagi 2 kali dan tahan. Nah, ini si gagal udah mulai nyala. Oh iya, Om Dani maaf ya, Om Dani lagi, Om Iwan maaf. Ini strapnya belum ada nih, belum ada stok ya. Pertama salah beli yang punya Fetjack, bukan punya DJI. Oke, jadi udah siap. Ini gagal protokol pakai. Terus yang terakhir adalah nyalakan drone-nya. Oke, posisi baterai seperti ini ya Om ya. Ini sengaja dikasih karet supaya balancernya nggak jalan kemana-mana. Nah, ini LED odong-odong bisa dinyalain, bisa dimatikan. Ini posisi mati ya, protokol bisa nyalain dari sini. Nah, ini nyala, wis cakep guys. Dimatiin aja ya. Biar irit. Nah, ya ada pengaruhnya dikit lah. Oke, ini taruh di sini aja deh. Tempat yang paling aman. Nah, set. Oke, si drone-nya dari situ. Dan beepernya bakal bunyi ya. Pip pip pip. Oke, yuk kita bersenang-senang sama Sinres 20 digital sebelum dikirim ke Om Iwan. Om Iwan. Oke, stickcam udah kelihatan. Di gagal sudah protokol udah bisa lihat. Dan mulai arming. Nah, waktu mulai arming ini otomatis dapat rekaman nih guys. Oke, ini protokol terbang di mode air mode. Kalau di gagalnya nanti acro ya. Oke, siji, luru, telu. Oh, anginnya guys. Wah, ini sih kecil-kecil cabai rawit buat freestyle pun bisa ya. Jadi buat Om Iwan sama teman-teman kalau pengen nyobain freestyle itu sebaiknya di tempat seperti ini nih, di lapangan berumput. Kalau jatuh nggak sakit. Wih, gile, cip. Tuh anginnya guys. Di tempat teman-teman gimana nih? Kondisi berangin, hujan atau gimana? Oke, ini paling banyak pertanyaannya ya. Om, drone-nya bisa terbang jaraknya berapa jauh? Ya seikhlas teman-teman ya, mau terbangnya seberapa jauh. Cuman protokol saranin diterbangkan disesuaikan dengan kebutuhan. Iyalah, kita nggak perlulah uji nyali ya, uji dompet. Sekarang kita ada lapangan seperti ini ya, dan ada event nih. Misalnya kita nih mau mau shoot event di lapangan ini, kan kita nggak mungkin keluar dari lapangan. Ya jadi macam-macam ya. Apalagi masih pemula, jangan mikirin untuk long range dulu. Protokol jamin untuk kekuatan sinyal ILRS itu maksimal. Jauh sih, jauh, apalagi digital nih ya. Ini kok di lapangan terus ya. Kita coba ke warung pojokan kiri ini. Nah, ini anginnya udah mulai hilang. Jadi digital itu yang dilihat sama pilot, yang dilihat di DJ gagal itu betul-betul bening banget guys. Nih lihat, putar-putar, keren gak? Gak ada kerepek-kerepek nih guys. Aduh, racun. Oke, ini ada jalan enggak? Oke, kita bisa lewat gazebo nih. Ada yang nongkrong. Ada yang berleleh. Waduh, banyak yang tidur guys. Jangan diganggu. Oke, ini muter lapangan tadi ke warung ya. Ini ada suara layangan ya. Jadi kalau teman-teman dengerin di action camera, rekamannya ada suara ngeng, itu suara layangan guys.
Oke, ini coba di sebelah kanan ada rumah ya. Jadi Pontakal coba muterin rumah pakai ini Sinris. LG tetap di 2 ya. Kekuatan sinyal masih bagus, FPV juga masih oke. Jadi kalau Om Iwan nanti terbangin di komplek perumahan, wah bisa jalan-jalan ke tetangga sebelah nih. Oke, kita coba casing motor nih. Ada motor yang jalan di pinggir lapangan. Ini kondisi berangin pun Sinris masih sanggup ya. Oke, kita coba casing motor. Nah, motor ini berjalan di jalannya ya, bukan di lapangan ya. Jadi di sekeliling lapangan ini memang ada jalan berpaving yang memang untuk jalur kendaraan bermotor. Nah, ini ada yang lewat nih guys. Cuman Pontakal di pinggir kok, jadi aman. Oke, Pontakal coba ini melewatin satu rumah lagi ya. Bening, nggak ada kerepek-kerepek, aman. Sinyal remote bagus, sinyal video FPV juga bagus. Wih, buat freestyle pun ya guys. Dan action kamera yang disarankan untuk Flywoo Sinris itu yang kecil ya. Kalau GoPro wajib naked ya, karena ini drone kecil banget guys, cuma 2 in. Jadi dari namanya kelihatan ya, Flywoo Sinris 20, yang artinya wheelbase drone ini adalah 2 in. 5, 4, 3. Oke. Dan Pontakal juga setting di remote. Jadi nanti buat Om Iwan itu ada 2 ini ya, ada 2 panduan di gagel sama di remote. Nah, kalau di remote tadi sudah 5 menit tuh. Nanti di gagel pun kelihatan ya. Oh, di gagel masih 4 menit 49 detik ini. Sementara di remote sudah 5 menit. Om, ini si Sinris kalau nggak bawa beban bisa terbang berapa lama? Jadi si Flywoo Sinris ini Pontakal sudah flash ISC-nya ke Blue Jay ya. Dengan di flash ke Blue Jay itu flight time bisa dapat sekitar 8 menit. Tapi kondisi ini ya, kondisi minim angin. Jadi gini, kalau drone itu terbang bawa beban terlalu berat, kondisi cuaca banyak angin itu mempengaruhi ya. Jadi nggak bisa dibuat patokan. 8 menit. Kata Om Pontakal 8 menit nih. Tapi bawa bebannya terlalu berat, misalnya bawa baterai nih terlalu besar. Ini kan 850 mAh ya, baterai GNP 4S. Terus ini minta 8 menit dengan bawa beban yang cukup berat. Jadi misal nanti bawa action camera seperti Instago 2 atau Caddy Spinat atau Runcam Tam 4K, terus baterainya di atas 850, otomatis nih total beratnya drone makin berat ya. Dan untuk flight time pun juga nggak bisa dapat di 8 menit. Mungkin sekitar kisaran 5 atau 6 menit ya. Oke, ini belusuan guys, bening banget. Oke, kita ke ujung. Wih, cakep ya. Enak ya terbang di lapangan. Luas banget. Kemarin-kemarin Pontakal banyak nerbangin di rumah nih, di pekarangan aja. Sementara di lapangan ini, waduh, lost doll. Wes, mantep, enak tenan. Oke, itu roll belakang, itu roll depan. Jadi kalau mau freestyle, saran Pontakal kalau mau coba freestyle ya pakai drone beneran, itu di lahan berumput seperti ini wajib titik, nggak ada koma, nggak ada nawar. Om, nggak ada lahan seperti ini, Om coba simulator dulu dah. Kenapa? Karena sayang drone-nya ya guys. Kalau teman-teman nekat baru belajar, newbie ya, terus cobain freestyle di mode akro. Ini akro ya, kalau kiri terus nih. Nah, jadi harus dibalikin kanan. Nah, kalau kanan harus dibalikin ke tengah. Itu akro. Oke. Nah, buat Om Iwan. Nah, ini. Jadi pakai mode stable. Stable itu sama seperti aerial ya, cuman gasnya harus di manage, harus diatur ya. Jadi kalau dimajuin si stable ini ya, dilepas dia kembali datar. Nah, ini kenapa miring-miring ke bawah angin? Oke, jadi kalau stable di kiri, stable sama dengan angle ya. Kalau di kiri terus dilepas dia kembali posisi datar. Itu stable atau angle ya. Oke, Pontakal kembali ke akro. Nah, akro itu kita bisa roll kiri, bisa roll kanan. Nah, jadi lebih
apa ya bilangnya ya. Ya full manual lah, akro atau air mode ya. Pentakel belajarnya cukup lama, sekitar setahunan lah. Setahun lama banget ya. Ya lama, itu jatuh bangun guys. Rusak drone udah banyak. Jadi kalau teman-teman mau belajar sesuatu ya pasti butuh pengorbanan ya. Tapi di era sekarang sudah ada simulator, jadi teman-teman bisa puas-puasin pakai simulator. Oke, ini coba terbang keluar lapangan. Buset, dari rimbun nih. Ini jagung kayaknya. Woi, sini jagung. Mantep. Nah, jadi jarak segini udah cukup ya. Jangan tes atau uji nyali lah. Tapi kalau teman-teman nekat ya pilot akal nggak bisa ngelarang, bebas sih, terserah. Karena apa ya, faktor eksternal, bukan faktor eksternal sih, dengan namanya part elektronik itu nggak bisa menjamin 100% bahwa semua komponen itu sehat ya. Jadi ya namanya komponen elektronik kita nggak ada yang tahu ya. Cuman waktu Protakal sediakan paket RTF punya Om Iwan ini dan teman-teman yang lain ya, Protakal sudah tes, sudah setting, dan sudah pastikan semuanya berjalan dengan baik dan normal. Wih, nyaris guys, gile. Oke, baterai 3,6 volt untuk perselnya, total 4 sel 14,6. Udah dapat 9 menit nih. Jadi kalau terbang freestyle, sering freestyle, otomatis ini ya flight time-nya juga nggak begitu lama. Wah, ini pilot nakal, gundul. Oke, ini pilot nakal lagi tampan-tampannya. Pakai DJI Gaggle punya Om Iwan dan remote TX16S dengan internal ILRS. Oke, jadi kalau ketemu pilot nakal di jalan jangan kaget ya. Ntar kaget, kira tuyul. Tuyul guys. Oke, ini bakal landing di tempat sini. Wih, nggak kelihatan ya. Jadi kalau angle kamera terlalu tinggi nanti Om Iwan bisa turunin. Tapi menurut Protakal ini sudah cukup sih. Oke, Protakal landing di keramik aja. Cara landing itu juga susah. Nah, itu landingnya Yahut Maknyus. Kesenggol. Oke, jadi waktu disarming otomatis rekaman di Gaggle langsung berhenti ya. Nah, tuh guys landingnya. Drone-nya loh kok kecil segini, unyu-unyu kan. Nah, ini merah nih, 5 menit 31. Jadi, wih buset, 10 menit ternyata. Kalau di remote ya, kalau di Gaggle sih 9 menit. Oke, Flywushin Race 20. Dan proses pemesanan ke pilot nakal itu langsung transfer ke pilot nakal ya. Jadi pilot nakal belanjain semua, terus barang dikirim ke rumah pilot nakal. Dan sampai rumah pilot nakal siapin semua, setting dan lain-lain, tes semua. Terus ya ini dicoba oke semua baru dikirim ke pemesan. Oke, cukup paham ya. Karena mungkin ada beberapa teman-teman yang ragu-ragu ya. Wah, kok transfer langsung ke pilot nakal ya. Ya memang prosedurnya seperti itu, jangan khawatir. Oke, ini tadi berkeringat sedikit dan sementara pakai strap ini dulu ya Om Iwan. Oke, kalau udah selesai bisa dicabut langsung dari sini. Bisa juga dimatiin lewat baterai. Sebentar, mana baterainya? Nah, ini dia. Caranya sama seperti nyalain pencet sekali dan pencet lagi sekali dan tahan. Dah, si Gaggle mati. Oke, terus kemudian ini dia. Drone-nya dicabut. Jadi remote belakangan ya. Karena remote dimatiin, si drone-nya masih nyala, dia nggak mau mati remote-nya. Oke, ini dicabut. Sip. Terus remote-nya bilang telemetry loss. Oke, terakhir Protakal kasih ini. Mana nih ya? Barang kecilnya. Oh, itu sembunyi. Oke. Ini Om Dani lagi. Maaf. Om Iwan pesan baterainya 3 biji ya, dan fungsi dari alat kecil ini itu namanya checker baterai. Jadi misalnya Om Iwan nih sudah ngecas baterainya 33 ya. Terus lupa mana yang udah habis, mana yang masih full. Ini dilepas ya. Nah, jadi tahu ya fungsinya karet ini adalah untuk supaya ini nggak kelewer-kelewer. Kalau ini kelewer-kelewer bisa diajar sama propeller. Oke. Seperti ini caranya. Yang kabel hitam paling kiri dicolokin. Oke, semoga kelihatan.
14,7 sel 1 berapa tuh? 368 sel 3, 370 sel 4, 368. Nah, jadi seperti itu ya. All 14,7. Jadi kalau perselnya sudah di bawah 4 volt itu baterainya habis berarti. Apalagi ini di bawah 3,7 ya. Atau enggak pas 3,7 perselnya, jadi tandanya baterainya sudah habis. Oke. Sintris aman, Radio Master TX16 aman, DJ Gagel aman. Ini juga pesan smart charger ya, ISDT 608 AC plus parallel board 2 in 1. Terus apa lagi ya? Itu aja sih. Oke, ditunggu Om Iwan paketnya sampai di Lampung. Minta kirimnya cepet karena sudah pengen terbang. Safe fly buat Om Iwan dan teman-teman. Dan thank you yang sudah nonton video ini. Kalau kalian suka bisa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Oke, see you next video. Kita pamit. Thank you, safe fly and ciao.